hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Sebelumnya terima kasih dulu kepada teman-teman panitia yang udah mengundang saya hari ini untuk sharing-sharing. Untuk ya kesibukannya selain praktek, sekarang kebetulan juga sambil di staf Menteri Kesehatan juga untuk bantu program vaksinasi tepatnya. Jadi saya akan share sesuai yang diminta sama teman-teman panitia. Jadi balik lagi ke soal S2, terus beasiswa dan lain-lain. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi judulnya sendiri itu tentang gimana sih kita pengen pursue master study atau S2 gitu. Sebenarnya berlaku juga untuk jenjang-jenjang selanjutnya sih, S3 juga. Kalau saya sendiri kebetulan ngambil Master of Public Health di Harvard University. Saya juga LPDP dulu di PK 123. Nggak tahu sekarang udah PK berapa, mungkin ya udah banyak. Nah, sebelum kita ngomongin tentang mau S2 di mana, mau masuk Oxford, atau masuk Cambridge, Harvard, mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu kali ya, kenapa sih kita harus pursue S2 gitu. Apakah sebenarnya mempursue S2 itu wajib, ataukah sebenarnya gengsi-gengsian, atau emang ada reason tertentu yang kalian akhirnya kepengen nih pursue S2. Kalau menurut saya pribadi ada 3 alasan. Yang pertama, opsinya mungkin teman-teman pengen jadi expert di bidang tertentu. Misalnya teman-teman sekarang dokter, terus habis itu pengen jadi expert di bidang molekuler atau di bidang imun misalnya. Jadi teman-teman bisa ngambil Master of Science atau Master of Research. Itu yang biasanya diambil dokter-dokter juga untuk S2. Atau kedua, misalnya pengen punya career option yang lain. Misalnya saat ini teman-teman dari mechanical engineering gitu, dari teknik mesin. Tapi ternyata kok waktu udah kerja, kok kerasanya kok passionnya nggak di situ lagi gitu. Pengennya bisnis atau pengennya lebih ke finance atau mungkin ke data. Nah itu teman-teman juga bisa pursue S2 untuk akhirnya punya pilihan karir yang lain gitu, yang bisa teman-teman pilih selain dari degree S1-nya. Contohnya juga saya sih, saya kan dokter, gelarnya itu DR, S1-nya. Terus setelah udah kerja, kok rasanya selain praktek, pengen juga nih involve di pemerintahan, pengen bantu-bantu menteri, pengen coba misalnya manajemen puskesmas, segala macam. Jadi makanya saya ambil Master of Public Health juga, jadi yang lebih ke kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ya simply untuk build international network dan project gitu. Jadi kalau kita misalnya kuliah di Indonesia, kita bisa juga bangun network yang luas, tapi mungkin lingkupnya akan sebatas di Indonesia atau Asia misalnya. Tapi kalau kita udah ngambil kuliahnya makin jauh lagi, misalnya ke Eropa atau ke US, mungkin kan network yang dibangun tentunya akan semakin luas dan lingkupnya bisa global gitu. Jadi bisa lingkup dunia, bukan lagi benua atau satu negara aja. Nah, sebelum nanti saya jelasin tentang S2, mungkin ini tentang scholarship dulu aja. Karena ini acara LPDP, pasti teman-teman udah pada tahu juga LPDP itu apa. Salah satu beasiswa yang paling terkenal dan paling diminati sekarang di mana-mana. LPDP sendiri adalah salah satu bentuk inisiatif yang sangat bagus banget dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan. Dan bisa dibilang beasiswa yang paling generous karena seluruh biaya studi, terus juga dari seluruh living cost, itu semuanya dibiayai oleh LPDP. Bahkan ada uang buku, ada uang conference, ada uang tesis, kalau misalnya teman-teman ada tesisnya. Jadi banyak banget yang di-cover oleh LPDP. Itu enaknya, jadi memang terkenalnya sangat generous. Tapi yang daftar banyak banget, jadi emang sangat-sangat kompetitif sekarang. Tapi yang kedua, ada juga pilihan lain, misalnya Fulbright. Fulbright itu dari US Embassy, jadi pastinya untuk teman-teman yang mau daftarnya ke Amerika Serikat.
Terus salah satu constraint-nya adalah dia nggak segenerous LPDP. Jadi biasanya dia punya limited funding, misalnya biaya tuition fee-nya itu cuma dibayarin sebatas 50.000 US dollar. Misalnya kayak saya kuliah di Harvard itu kan 1 tahun tuh sekitar 1,5 miliar gitu. Dan itu tuh kalau saya pakai Fulbright mungkin cuma tercover separohnya gitu, cuma 750 juta. Sisanya saya harus cari dari beasiswa lain atau misalnya saya ngambil loan atau pakai uang pribadi yang saya nggak mungkin mampu gitu. Makanya saya kejar banget LPDP karena itu di cover 100%. Yang ketiga ada Stunet, itu dari Belanda. Jadi buat teman-teman yang mau ke Belanda, ada DAAD dari Jerman, ada Max dari Jepang, ada Chevening dari UK, dan ada Australia Awards pastinya dari Australia. Nah, kita spesifik aja ke LPDP. Mungkin ini udah berubah ya, karena LPDP juga selalu memperbarui sistem biar lebih bagus. Tapi terakhir yang saya tahu seperti ini, jadi ada pilihan beasiswa reguler dan perguruan tinggi peringkat utama dunia ya, khususnya untuk S2 ini maksudnya. Jadi beasiswa-beasiswa umum yang banyak orang bisa apply itu ada 2 opsi ini. Nah, bedanya apa? Kalau yang beasiswa reguler tuh yang saya pakai beasiswa reguler. Jadi waktu itu saya belum punya LOE dari Harvard. Jadi saya pakai beasiswa yang paling umum banget ya dari LPDP, yaitu beasiswa reguler. Jadi buat teman-teman yang belum punya LOE atau mungkin ya intinya belum ada security dari kampus, itu bisa pakai yang reguler. Tapi kalau yang perguruan tingkat perguruan tinggi peringkat utama dunia, itu ya pastinya khusus untuk teman-teman yang emang udah punya LOE dari perguruan tinggi yang dinilai sebagai ranking utama dunia ini. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Nah, in general tahapan seleksinya seperti ini, tapi sebenarnya juga sangat-sangat selalu di-renew oleh LPDP juga kayak yang saya bilang. Tapi in general pastinya yang pertama akan ada seleksi administrasi di mana teman-teman kalau setahu saya ya, simply by dokumennya lengkap itu akan lolos dan dipanggil gitu. Di samping mungkin ada persyaratan IPK juga yang menjadi saklek gitu ya. Terus yang kedua ada seleksi berbasis komputer kalau zaman saya dulu. Jadi ini ada tes potensi akademik. Jadi dulu itu kayak semacam tes CPNS gitu kali ya, atau kayak tes ada nasionalismenya juga, ada kayak tes pengetahuan umum, tes psikotesnya juga, jadi semacam kayak gitu. Terus yang ketiga ada seleksi substansi. Ini yang biasanya paling challenging dan paling momok banget karena di sini ada wawancara gitu. Wawancara ini cukup harus selalu latihan, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan di situ juga teman-teman akan dilihat kalau sebenarnya beneran niat nggak sih mau S2 gitu, beneran mau belajar kah, atau sebenarnya emang ngejar mau tinggal di luar negeri aja misalnya. Terus juga benar-benar ditanya, kenapa sih harus Harvard misalnya, kenapa sih harus Stanford gitu, kenapa nggak yang dekat aja misalnya di NUS di Singapura atau di Jepang yang lebih dekat. Jadi teman-teman harus mempersiapkan alasan-alasannya dengan kuat dan logis, jadinya kalian nggak mudah digoyang oleh interviewer gitu. Jadi selama niatnya lurus dan juga emang udah prepare dengan mantap, pasti bisa melewati wawancara dengan lancar. Dan yang terakhir ada persiapan keberangkatan, itu jadi semacam karantina lah untuk sebelum kita berangkat ke luar negeri. Jadi disiapin dari pengetahuan nasionalisme, dari team building sama teman-teman satu angkatannya juga. Terus lebih dipersiapkan lah, dikasih materi-materi yang bagus banget juga untuk jadi bekal kita sebelum berangkat ke luar negeri. Ini bisa dilihat aja ya. Jadi pada intinya adalah LPDP bukan membiayai semua universitas dengan semua bidang studi. Jadi ada listnya gitu. Mungkin yang awal-awal, yang 22 peringkat utama ini, semua bidang studinya dibiayain. Tapi kalau misalnya yang lain-lain, itu udah spesifik, tergantung kebutuhannya. Misalnya kayak di McGill University, itu cuma engineering-nya aja gitu. Atau di NUS, ini ada pilihannya yang dibiayai LPDP. Jadi teman-teman harus selalu cek apakah perguruan tingginya dibiayai atau enggak. Ntar ini cek sendiri aja ya. Nah, ini yang saya bilang perguruan tinggi peringkat utama dunia. Jadi keuntungannya adalah kalau emang teman-teman tuh udah punya LOE dari kampus-kampus yang disebutkan ini, kalian tuh bisa langsung bypass gitu. Jadi yang seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer, dan lain-lain itu bisa dilewatin. Kalian bisa langsung wawancara gitu. Jadi jauh-jauh lebih enak.
Cuma kalau udah punya LOE dari kampus-kampus ini aja. Kalau emang belum punya atau ya masih mengeksplor pilihan, bisa teman-teman ikut yang reguler aja. Kayak aku juga dulu yang reguler. Nah, sekarang lebih ke preparation dari segi master study-nya. Nah, sebelum kita menentukan maunya tuh di misalnya maunya di MIT gitu atau maunya di Stanford. Nah, sebelum kita nentuin spesifik universitasnya, menurut saya justru yang harus ditentuin adalah spesifik study area-nya dulu. Teman-teman nih maunya belajar apa sih gitu? Mau belajar jurusannya tuh jurusan apa? Jadi harus tahu dulu interestnya di mana, dan mungkin lihat-lihat lagi ke belakang selama ini tuh banyak pengalamannya di bidang apa sih, terus prestasinya di bidang apa sih. Karena balik lagi, prestasi, pengalaman, publikasi, semua hal-hal itu menjadi modal yang kuat untuk CV yang bagus nanti saat kita mau apply ke S2 atau S3 gitu. Jadi harus look back lagi, kira-kira teman-teman emang expertnya atau kira-kira punya interestnya di mana sih gitu. Nah, kalau spesifik study area-nya udah ditentuin, baru choose kampusnya. Kampusnya mau di mana aja. Kalau menurut saya bagusnya mungkin pilih 2 sampai 5 universities, jadi ada backup plan-nya lah. Kalau misalnya nggak dapet di pilihan pertama, mau di mana, mau di mana, di mana. Kalau saya waktu itu pilihnya 2 sih. Jadi karena waktu itu pertimbangan saya pertama pasti dari ranking. Saya udah tahu saya maunya public health, terus abis itu tinggal lihat ranking 10 besar dunia atau misalnya 20 besar dunia public health-nya tuh di mana aja sih gitu. Itu ketemu lah jadinya kan 20. Habis itu kita cari silabusnya. Ini yang penting banget. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar lihat silabus dari masing-masing jurusan di kampus tersebut. Misalnya udah tentuin mau public health Columbia University. Nah, itu harus lihat apakah yang nanti dipelajarin waktu S2 itu tuh nanti apa aja gitu. Karena kan mereka punya tuh nanti mata kuliahnya apa aja, terus nanti kalau udah lulus dari jurusan itu, teman-teman akan punya skill set apa aja, terus mungkin opsi karirnya, networknya akan bagaimana, atau kayak possibility untuk magangnya di mana aja. Nah, itu ada detailnya di masing-masing kampus, di websitenya. Jadi harus tahu betul nanti kalau keterima di sana tuh akan ngapain gitu. Sehingga teman-teman bisa pilih universitasnya dengan lebih bijak dan lebih mantap. Dan yang ketiga mungkin consider acceptance rate juga. Jadi ini kalau lebih ke reality check, jadi mungkin kalau acceptance rate-nya kok dari 5 universitas itu kok acceptance rate-nya di bawah 1% semua, mungkin kan itu jadi nggak memperbesar kemungkinan teman-teman untuk keterima tuh. Jadi pilihlah misalnya 2 yang emang acceptance rate-nya kecil dan emang benar-benar kampus yang teman-teman mau. Yang 3-nya mungkin cadangan, jadi cari yang acceptance rate-nya lebih tinggi gitu. 5% atau 10%, jadinya mereka jadi backup plan teman-teman kalau nggak dapet di 2 kampus yang pertama gitu. Ini saya rasa sih berubah-ubah terus ya, jadi mungkin bisa dicek sendiri. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kurang penting untuk melihat university ranking. Yang lebih penting itu ngelihatnya per majornya, ranking per major gitu. Jadi kalau mau public health, 10 besar public health tuh siapa aja sih gitu. Atau kalau mau MBA, 10 besar MBA siapa aja sih gitu. Dibanding lihat ranking universitasnya secara keseluruhan. Nah, terus habis itu apa aja sih yang perlu disiapin untuk kita bisa apply S2? Nah, ini yang paling sering ditanya dokumennya sama teman-teman. Tapi mungkin kalau sering research dari website kampus, website beasiswa, pasti udah tahu betul apa aja harus dia siapin. Jadi jangan terlalu kosong banget gitu kalau misalnya mau apply S2, harus udah siap sama research kita sendiri gitu. Yang pertama ada GRE. Kalau GRE itu semacam tes, ada matematikanya, ada verbalnya, dan ada juga writing-nya. Jadi basically matematikanya kayak matdas gitu, tapi dalam bahasa Inggris pastinya. Terus ada verbal, menurut saya ini yang paling momok banget, karena simply kita tuh harus ngafalin kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris, tapi kosakatanya tuh cukup sulit lah. Ada GRE words lah, banyak banget yang kita biasanya nggak pakai dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang lebih ilmiah atau lebih sastra. Jadi kita harus menghafal. Terus yang ketiga writing pastinya mirip-mirip lah sama TOEFL ya. Biasanya dikasih sebuah argumen, terus kita harus menanggapi argumen tersebut, atau justru kita yang harus ngasih argumennya dari awal gitu. Kira-kira JRI kayak gitu. Terus ada TOEFL IBT. TOEFL IBT itu skor maksimumnya 120, jadi ini bukan TOEFL yang 600.
maksimal 120, kalau misalnya dari kampus-kampus yang top 10 itu biasanya 100 atau ya 100 sih, 100 atau 110 minimum skornya. Kalau di Harvard 100 waktu itu. Terus ada WAS evaluation, ini khusus di US biasanya. Jadi misalnya teman-teman udah punya IPK nih 3,5 gitu di Indonesia. Nah, nanti mereka akan minta kirimin ijazah dan transkrip akademiknya ke US supaya mereka tuh bisa evaluasi sendiri. Apakah kalau di standarnya US tuh masih 3,5 atau justru lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Jadi pokoknya mereka standardize sesuai standar dari masing-masing negara, yaitu dari US gitu. Terus yang keempat ada personal statement, ada recommendation letters, CV, dan additional essay. Mungkin yang personal statement, recommendation letter, sama CV nanti saya jelasin lebih detail. Jadi saya lengkap dulu yang di sini. Tapi kalau yang additional essay biasanya per jurusan akan beda-beda tuh. Kayak kebetulan kalau di public health-nya Harvard itu ada satu pertanyaan tambahan tentang apa sih menurut kalian kebijakan di pemerintahan negara kalian yang perlu diperbaiki gitu ya, atau apa yang kalian tuh against dengan government decision itu yang kalian kira-kira pengen perbaiki gitu. Jadi masing-masing biasanya punya ini sendiri sih, punya pertanyaan sendiri. Dan kadang-kadang juga ada interview dari kampusnya gitu. Kebetulan kalau di Public Health Harvard nggak ada interview tambahan. Nah, tips and tricks-nya, jadi menyangkut yang ini ya, menyangkut yang tadi 3 poin yang aku mau jelasin lebih lanjut. Jadi yang pertama ada CV atau resume. Kalau CV dan resume itu yang paling sering kesalahan orang Indo adalah sering banget put foto gitu. Jadi di CV terus biasanya di kanan atas ada fotonya gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri atau dimanapun sih sebenarnya nggak usah put any foto karena itu biasanya jadi ningkatin subjectivity dari admission officer-nya gitu. Misalnya pakai jilbab nih atau misalnya dari ras tertentu atau kulit tertentu, terus mereka jadi subjektif gitu, oh nggak suka sama yang jilbaban atau oh nggak suka sama yang kulitnya begini atau yang rasnya begini gitu. Jadi untuk menghindari subjectivity tersebut, maka nggak usah put any foto di dalam CV atau resume kalian. Jadi mereka simply akan menilai kalian dari poin-poin yang ada di CV atau resume tersebut. Terus lihat juga apakah mereka mintanya CV atau resume. Soalnya CV sama resume itu beda. Kalau CV itu misalnya apply ke public health, tapi kalian bisa masukin semua pengalaman yang nggak public health related juga boleh dimasukin. Misalnya saya apply public health, tapi saya masukin pengalaman saya marketing misalnya, atau pengalaman saya di bidang musik, atau misalnya pengalaman saya di bidang pokoknya yang non public health deh. Nah, itu bisa saya masukin. Tapi kalau resume biasanya itu justru lebih concise dan lebih yang related ke majornya gitu. Jadi kalau di resume masukin yang public health related aja kalau buat saya gitu. Yang pengalaman musik, pengalaman marketing itu bisa di set aside dulu, nggak usah dimasukin. Nah, terus yang ketiga, biasanya setiap kampus tuh punya format tersendiri, format masing-masing. Jadi bisa dicek di website masing-masing apakah mereka punya format untuk CV atau resume para pendaftarnya. Kalau Public Health Harvard punya. Jadi jadi kalian bisa lihat di formatnya apakah pakai bullet point atau tipenya yang paragraf gitu. Itu juga penting. Kalau di Harvard itu bullet point gitu. Jadi misalnya judulnya misalnya dokter di rumah sakit mana, terus habis itu bullet point kerjaannya ngapain aja sih, job desk-nya kayak gitu. Tapi ada juga yang tipenya paragraf misalnya, tergantung format kampus masing-masing. Terus CV itu harus se-concise mungkin. Jadi jangan karena pengalamannya banyak, terus kayak prestasinya banyak, pengennya tuh dimasukin semua sampai akhirnya 7 halaman, 8 halaman gitu. Padahal itu nggak efektif banget. Yang paling efektif adalah 1-2 halaman aja untuk CV atau resume. Jadi langsung tergambar semuanya dalam 1-2 halaman singkat itu gitu. Terus habis itu ini contoh format dari Harvard Chan dari kampus saya kayak gini. Jadi simple, nggak usah ada desain-desain warna-warni, nggak usah ada foto. Jadi concise dan simple, dilihatnya tuh langsung tergambar. Dan cuma 2 halaman. Nah, yang kedua ada personal statement. Menurut saya ini personal statement tuh yang paling penting banget kalau misalnya lagi apply S2, apalagi kalau ke US ya, karena mereka
sangat-sangat menghargai story dari masing-masing orang yang daftar gitu. Misalnya juga kalau personal statement itu kan satu-satunya dokumen yang di situ tuh kita bisa bebas cerita apapun, mereka nggak kasih constraint apa-apa, nggak ngasih format apa-apa. Biasanya cuma disuruh 500 sampai 750 kata misalnya. Tapi bebas ceritanya kayak gimana aja dan mau cerita apa aja. Nah, kalau saran saya, kalau personal statement, itu kalimat pertama adalah kalimat terpenting gitu. Atau yang namanya hook gitu, hook atau pancingan gitu ya. Jadi soalnya kan kebayang kalau misalnya apply ke kampus yang top 10 gitu, pasti yang apply kan banyak banget. Dan pasti admission officer nggak punya waktu untuk baca satu persatu sampai selesai. Mungkin mereka akan lihat di awal doang, terus kalau nggak menarik ya udah dilanjut ke pendaftar yang lain. Jadi makanya penting banget untuk kalimat pertama dibuat semenarik mungkin untuk bisa seeking attention dari admission officer-nya. Kalau saya kayak gini hook-nya, "The look in her eyes was disheartening." Jadi semacam kayak ini ya, kayak cerita-cerita novel gitu, nggak kayak esai formal gitu. Itu bebas terserah mau gimana aja, tapi basically hook ada beberapa tipe. Yang pertama bisa kayak gini, apa ya namanya saya lupa ya. Pokoknya menceritakan perspektif tentang orang lain deh, saya lupa itu namanya apa. Terus yang kedua bisa juga yang, semacam argumen-argumen yang, bukan bombastis, apa ya, yang kayak contrary argumen gitu. Misalnya teman-teman bilang, eee, kayak teman-teman nggak terlalu setuju nih sama keputusan government yang ada sekarang gitu. Di kalimat pertama bisa seperti itu. Tapi hati-hati karena jangan sampai terkesan negatif gitu ya. Jadi contrary argument, terus yang ketiga yang paling gampang bisa berupa quotes gitu. Jadi misalnya quotes dari orang tua atau misalnya quotes dari siapa presiden kita zaman dulu kayak gitu. Itu bisa dimasukin sebagai hook. Jadi jangan mulai dengan my name is siapa, I'm graduated from apa, karena itu udah sangat-sangat nggak menarik dan pastinya bukan itu yang dimau sama admission officer. Oke, lanjut. Nah, karena menurut saya personal statement itu penting banget banget, jadi emang harus selalu di-proofread dan pastiin punya banyak waktu untuk revise revise revise. Kalau saya nyiapin personal statement-nya kebetulan tepat 1 tahun, jadi setahun tuh kerjaannya ngerombak personal statement terus, dan ini sampai belasan kali dirombak gitu. Saya sih di-proofread minta sama 2 orang, jadi satu orang yang emang udah keterima di Harvard juga, di jurusan yang sama, jadi senior saya. Yang satu lagi itu mentor saya dari kayak ikutan semacam apa ya, semacam komunitas untuk orang-orang yang lagi apply S2 gitu. Nah, itu kan ada mentorship program. Nah, di situ mentornya juga nge-review. Jadi cukup satu 2 orang aja, nggak usah terlalu banyak juga, soalnya nanti jadinya terlalu bingung gitu sama saran-sarannya. Dan yang ini mungkin yang terakhir tentang recommendation letters. Jadi, mungkin yang selalu dianggap tuh recommendation letters kalau mau masuk kampus top itu pasti harus dari mantan menteri atau mantan presiden atau orang terkenal. Padahal sebenarnya enggak, yang penting itu dari orang-orang yang emang tahu kalian, emang pernah kerja bareng, emang bisa menceritakan gimana sih sifat kalian dan apa aja sih achievement kalian selama kerja gitu. Jadi yang penting tuh detail dan emang orangnya tuh emang bersinggungan langsung sama kalian di tempat kerja atau di tempat magang atau dimanapun itu. Saya waktu itu, dimintanya 3 sampai 5 recommendation letters, biar maksimal jadi saya kasih 5 gitu, dan 5 itu satu dari pembimbing internship, satu dari pembimbing kegiatan sosial saya, satu pembimbing pembimbing research, satunya bos di tempat kerja, sama satunya lagi kalau nggak salah, bos di tempat kerja juga deh gitu, jadi 5. Dan itu orang-orang biasa semua, maksudnya bukan orang terkenal atau yang punya nama dan power juga gitu, jadi nggak masalah. Dan yang paling penting di recommendation letters adalah, menceritakannya tuh jangan yang to the point, misalnya Nadira is a hardworking, person gitu. Misalnya to the point langsung, Nadira is a hardworking person. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh diceritakannya adalah case-nya tuh lagi ngapain sih dulu sama Nadira tuh gitu. Misalnya waktu itu lagi gempa di Lombok, terus habis itu waktu gempa itu Nadira ngambil in charge tuh sebagai leader dari disaster response timnya. Terus habis itu waktu itu Nadira ngapain aja ngapain aja. Nah, jadi dari cerita ini nanti admission officer-nya sendiri yang menyimpulkan bahwa oh Nadira ini orangnya hardworking gitu. Jadi jangan to the point yang kayak gitu. Jadi soalnya kesannya kayak dibuat-buat.
Nah, kira-kira gitu dari saya. Sorry kalau kepanjangan, mungkin kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Thank you. Oke, terima kasih Kak Nadira. Ini tadi kemarin kan sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan dari peserta ya. Ini terkumpul sebanyak 210 pertanyaan. Banyak ya. Banyak sekali pertanyaan. Nah, ini sudah beberapa saya kumpulkan dan mengerucut sekitar 20-an. Tapi nanti untuk lebih enaknya saya serahkan ke peserta saja. Untuk yang pertanyaan pertama, Mbak. Ini mungkin pertanyaan dari kaum hamba ini yang paling banyak ditanyakan. Sebagai seorang perempuan, bagaimana cara meyakinkan atau mencari dukungan keluarga untuk mengikuti program beasiswa? Karena pandangan kepada perempuan yang hanya akan menjadi ibu rumah tangga masih saja ada. Selain itu, perempuan cepat sold out setelah wisuda. Itu gimana, Mbak? Oke, terima kasih. Mungkin ini agak kurang relate sama saya sih. Kebetulan kalau saya pribadi udah jauh lebih enak karena keluarga udah duluan. Kakak saya udah duluan juga sekolah, dan circumstance di keluarga tuh sangat-sangat mendukung untuk pendidikan lebih tinggi. Mungkin yang harus ditekankan adalah teman-teman harus samain dulu persepsinya gitu loh, harus samain persepsi sama orang tua atau siapapun itu yang mungkin agak-agak menahan teman-teman untuk ngambil pendidikan lebih tinggi, harus membuat mereka yakin bahwa oh emang pendidikan ini penting, kalau teman-teman mau S2 itu nanti gunanya buat apa sih gitu. Zaman sekarang agak apa ya, harus apa ya, karena S2 tuh udah jadi suatu hal yang biasa banget, kesannya kalau kita mau S2 tuh ya simply karena kita mau keluar negeri doang atau ikut-ikutan yang lain. Nah, itu teman-teman harus dari teman-teman sendiri juga yakin reason-nya apa sih mau S2. Misalnya emang nanti ini mah aku tuh pengen abis S2 tuh pengen biar bisa kerja di pemerintahan. Misalnya abis S2 tuh nanti bisa ada career growth yang tinggi gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian bisa punya alasan yang jelas, itu pastinya orang juga akan nangkep apa pentingnya untuk ambil S2 tersebut dan nggak ditahan. Terus yang kedua, mungkin sebagai perempuan itu juga tantangannya harus berbagi peran ya. Harus berbagi peran kayak mungkin at some point kan harus nikah, terus mungkin punya anak, jadi berbagi peran sebagai istri, sebagai ibu, tapi masih pengen juga untuk lanjut studi. Nah, itu tantangan sendiri sih. Menurut saya itu tantangan, tapi sama sekali bukan hambatan gitu. Kalau misalnya uh, kayak gitu, kalau saya sendiri sih pengalamannya waktu itu emang S2 pas sudah nikah juga, tapi kebetulan belum punya anak juga waktu itu. Jadinya ya emang harus pinter-pinter mencuri waktu gimana bisa tetap fokus kuliah, tapi di sela-sela kuliah pastinya tetap ngabarin orang-orang di rumah, ngabarin keluarga, tetap ada kewajiban untuk kontak juga sama suami, sama keluarga dan lain-lain. Jadi saya rasa itu hal-hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi jangan mindsetnya kayak oh abis lulus terus nikah udah nggak bisa lagi gitu pendidikan. Padahal sebenarnya bisa banget. Gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, ini juga yang paling banyak ditanyakan. Kak, berapa lama Kakak menyiapkan skor TOEFL atau IELTS dan bagaimana cara meningkatkannya? TOEFL, oh ya, oke. Makasih pertanyaannya. Kalau aku waktu itu ngambilnya TOEFL karena kebetulan di US mintanya TOEFL IBT. Aku mempersiapkannya kalau TOEFL kayaknya 3 bulan deh, kayaknya 2 sampai 3 bulan. Cara aku mempersiapkan itu dengan latihan. Jadi kadang TOEFL itu tuh bukan menunjukkan seberapa kita jago bahasa Inggris, tapi lebih ke seberapa sering kita latihan dan terbiasa sama soalnya. Jadi mereka kan biasanya punya tipe-tipe sendiri. Misalnya readingnya biasanya kayak apa, terus triknya kayak apa, speakingnya kayak gimana, writingnya gimana, dan juga listeningnya kayak gimana. Itu kalau teman-teman udah terbiasa sama soalnya, pasti jadi punya trik sendiri waktu ngerjain tuh kayak gimana harusnya bagi-bagi waktunya. Aku beli buku Princeton Review kalau nggak salah judulnya untuk TOEFL. Terus di website GRE itu, website GRE, website TOEFL itu juga mereka punya exercise yang gratis, online exercise. Jadi di situ udah ada timernya juga gitu. Jadi semacam simulasi TOEFL beneran. Itu sangat-sangat bagus sih kalau di aku. Terus di samping itu banyak juga tips dari YouTube
gitu. Jadi kalau speaking-nya tuh bagusnya misalnya formatnya kayak gimana sih ngomongnya, atau kayak reading-nya tuh gimana sih? Apakah baca passage-nya dulu baru baca soal, atau soal dulu baru passage-nya? Itu juga banyak banget tips-tipsnya di YouTube dan sangat-sangat membantu. Oke, Nggak kedengeran, halo? berani memberanikan diri untuk mendaftar LPDP. Oh, pertanyaan berikutnya Kak, ini juga paling sering ditanyakan. Apa sih Kak tips dan triknya supaya diterima di Harvard? Karena Harvard merupakan top university di dunia. Oke. Ini pertanyaan ini sering banget gitu, tapi kayak jawabnya juga bingung gitu ya, kan general banget. Tips trik keterima di Harvard mungkin selain mempersiapkan pastinya dokumen-dokumen yang tadi aku jelasin dengan semaksimal mungkin ya. Juga kalau di Harvard itu atau di US ya, setahu aku kayak di Harvard dan MIT juga biasanya mereka itu mencari unique selling point dari masing-masing orang dari masing-masing negara. Setauku kalau dari Indonesia itu misalnya kayak public health di Indonesia itu cuma diambil satu orang. Biasanya mereka punya kuota masing-masing untuk setiap negara gitu untuk menjamin bahwa nanti kelasnya akan jadi diverse. Nah, jadi basically kadang-kadang kalau kita ke Harvard tuh kita saingannya sama teman-teman senegara gitu loh. Uh, karena dari negara kita biasanya cuma diambil satu. Nah, teman-teman harus punya unique selling point itu. Kayak misalnya waktu itu aku menjual di personal statement aku bahwa aku kan pakai jilbab gitu ya, aku kan seorang muslim, tapi aku kan seorang dokter juga, maksudnya seorang medis gitu. Waktu itu aku menjual bahwa aku tuh sedih banget banyak stigmatisasi sama orang-orang yang HIV dan juga orang-orang yang bahkan dia tuh sebenarnya nggak HIV, cuma dia di stigma HIV. Misalnya kayak mohon maaf kayak pekerja seksual, terus kayak transgender, gay dan lain-lain. Nah, aku sedih banget mereka di stigma padahal mereka belum tentu HIV juga sebenarnya kayak gitu. Jadi di situ unique selling point aku adalah even aku tinggal di Muslim populous country, aku pakai kerudung, tapi aku juga menghargai hak setiap manusia dan aku nggak ada ngebedain orang tuh based on pekerjaannya atau kerjaan terhina atau apalah gitu. Jadi itu unique selling point yang aku bawa. Dan biasanya emang kalau di US tuh selalu selalu harus ceritain drama gitu dan menunjukkan uniknya kalian apa. Dan kalau di Harvard mungkin ya yang aku pelajari sih orang-orangnya itu tipenya kayak apa ya, talkative banget, hampir semuanya extrovert gitu mungkin ya. Jadi ngomong tuh udah jadi skill yang penting banget kalau di sana. Jadi mungkin teman-teman bisa menjual itu di CV bahwa kalian tuh active leader, sering kegiatan sosial dan lain-lain. Beda sama MIT, mereka tuh kayaknya lebih menekankan ke ini orang tuh mengedepankan science gitu. Jadi biasanya orang-orang tuh lebih yang pendiam, tapi itu beneran action kayak dia bikin riset sesuatu atau dibangun drone atau something like that, dan itu yang dimasukin di CV. Jadi please know masing-masing kampus biasanya punya tipe orang-orang yang mau diterima sendiri dan Harvard biasanya yang aktif kayak gitu. Oke Kak. Terus bagaimana Kak Nadira selama di Amerika itu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang di sana? Menyesuaikan diri ya. Um, sorry banget, kan ini kayak akan jadi pertanyaan terakhir karena aku ada meeting lagi jam 3. Oke. Oke. Jadi kalau menyesuaikan diri di sana sih pastinya pas awal tuh akan susah adaptasi ya, karena kan ada culture shock. Apalagi juga sendirian di negara orang. Kalau aku menyesuaikan diri waktu itu aku tuh cari dulu teman-teman yang emang kira-kira serumpun lah sama aku gitu. Jadi aku cari anak-anak PPI-nya dulu. PPI-nya Boston, jadi ketemu orang-orang Indonesia. Nah, di situ kan udah mulai nyaman tuh, jadi bisa cari rumah kedua di sana. Teman-teman yang Indonesia kan kita bisa cerita bebas. Gitu. Nah, habis itu karena aku udah lebih berani, aku mulai cari community yang orang-orang bule, tapi yang masih sesama Muslim gitu. Jadi masih ada irisannya. Di situ akhirnya aku ketemu sama Muslim Society-nya yang di Harvard dan di Boston juga gitu. Jadi mulai kenal orang-orang bule nih, lebih luas circle-nya. Nah, habis itu baru aku mulai adaptasi ke semuanya gitu, semakin berani untuk cari network di luar zona nyaman aku.
Kira-kira gitu sih caranya. Jadi emang harus pelan-pelan mulai dari zona yang kamu paling nyaman dulu sampai akhirnya nanti kamu bisa berani lebih luas lagi network-nya gitu. Tapi yang paling penting jangan terlalu ngabisin waktu di adaptasi karena biasanya kita jadi apa ya, kita jadi nggak terlalu nyari banyak opportunity nih karena kita sibuk beradaptasi sama lingkungan baru. Kalau bisa tetapin 2 minggu udah harus nyaman nih sama kondisi baru ini supaya kita lebih maksimal untuk belajarnya waktu di sana. Halo? Halo? Mbak Vika? Halo, oke. Oke. Sepertinya koneksi dari Mas Resanya terputus ya, Kak Oh, iya. Nadira tidak apa-apa? Mhm. Oke. Boleh saya mau minta satu aja kalimat sebagai closing statement untuk terakhir ya, Kak Nadira, karena akan ada rapat lagi. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada peserta Satu yang ada di closing sini? statement. Oke, makasih. Kalau buat aku sih, menurutku kayak aku seneng banget karena sekarang tuh antusias teman-teman semuanya untuk apply S2, S3 itu udah tinggi banget gitu. Nggak kayak dulu kita mungkin apply S1 doang mindset-nya. Sekarang udah makin tinggi. Nah, aku harap teman-teman yang udah sering ikut webinar, udah sering nanya-nanya, selain semangat untuk bertanya, tapi semangat juga untuk actually daftar gitu. Karena yang aku tahu bahkan di admission officer-nya Harvard, kenapa orang Indonesia yang keterima sedikit? Ya karena yang daftar sedikit gitu. Jadi kita harus berani bermimpi, tapi juga harus berani untuk mewujudkan mimpi itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa mendaftar ke kampus keinginan masing-masing dan mudah-mudahan bisa lolos di kampus terbaik yang bisa kalian achieve.